Seorang gadis berkebutuhan khusus menjual liontin pusaka keluarganya dengan harga murah. Pak Sen, saya Qin Mengying. Saya sudah sampai di depan bar Yue Ying. Langsung masuk saja. Saya di sofa. Sekarang baru tahu cari bala bantuan. Terlambat. Saya lihat hari ini siapa yang berani datang. Siapa yang berani ikut campur. Orang yang menelepon kalian adalah bos kalian, Qin Mengying. Hingga ia melihat berita di televisi. Gadis itu baru tahu mengapa paman dan keluarganya begitu kejam. Hanya karena seseorang ingin membeli liontin giok itu seharga 10 juta. Namun, sebelum gadis itu bisa mencerna semua ini, ia ditabrak oleh pamannya dengan mobil. Mungkin surga merasa kasihan pada gadis itu. Maka ia diberi kesempatan untuk hidup kembali. Ketika gadis itu membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya telah melakukan perjalanan waktu ke hari di mana paman dan ayahnya berpisah di tahun 2008. Pamannya yang kejam mengusir ayah dan anak perempuannya yang malang itu dari rumah hanya dengan setengah keping giok. Saat mereka tidak tahu harus kemana, gadis itu tiba-tiba teringat berita dari kehidupan sebelumnya. Maka, ia memutuskan untuk menggunakan giok itu untuk mengubah hidupnya. Keesokan paginya, gadis itu membawa giok tersebut ke perusahaan tempat bosnya bekerja. Namun, sebelum dia masuk, dia dihentikan oleh satpam. Karena saat itu perdagangan saham sedang berlangsung. Melihat situasi ini, gadis itu teringat kehidupan sebelumnya di mana saham jatuh. Banyak orang kehilangan segalanya karena itu. Maka dia berteriak, "Ku beritahu kalian, pagi-pagi begini, saham Heshimuye akan jatuh. Jika kalian tidak ingin kehilangan segalanya, cepatlah lari." Adegan ini langsung menarik perhatian CEO. Untuk menenangkan situasi, CEO meminta satpam untuk mengusir gadis itu. Tapi gadis itu baru saja pergi. Detik berikutnya, harga saham langsung anjlok. CEO menyadari ada yang tidak beres. Lalu segera menyuruh orang untuk mencari gadis itu. CEO Qin, jangan-jangan Tang Jin dipelihara orang kaya ya? Papat saja dia begitu berani. Ternyata dia tidak tahu malu jadi simpanan orang kota. Bagaimana ini? Kalau kabar jalan kecil ini sampai ke desa, urusan Zhao Xipinjang bisa gagal. Selain mahar, kalau urusannya beres, dia juga akan memberi kita 800 yuan. Malam ini suruh Zhao Tian menjemputnya. Dengan mas kawin ini, kita bisa mencarikan istri untuk Xiao Zhou. Bu, aku pasti akan berusaha keras untuk melahirkan cucu laki-laki yang gemuk untuk ibu. Aku jamin keturunan keluarga Jiang tidak akan terputus. Haha, kau mau apa? Bagaimana kau tahu? Ternakan Hesi dikembalikan ke pemerintah. Selalu ketahuan, aku terlahir kembali. Cepat bawa dia untuk dibedah. Ini rahasia dagang, tidak bisa kukatakan. Ini jademu. Keren sekali. Tidak, pria seperti singa. Semakin tampan pria itu, semakin berbahaya. Jiang Yu, kau masih harus menawar harga tinggi untuk giok ini. Ada orang lain di sini. Giok ini hanya kutunjukkan padamu. Tiba-tiba muncul di perusahaan dan memprediksi pergerakan saham dengan tepat. Kau terus-menerus bilang ingin menunjukkan giok padaku, tapi juga berbelit-belit ingin berdua saja denganku. Kau tahu kau itu apa di mataku? Mata-mata kehidupan tanpa otak macam apa ini? Teknologi akhirnya ada kemajuan. Akhirnya merogoh saku saya dengan benar. Kau tetaplah di sisiku. Jadilah vas bunga. Aku tak akan bergerak. Bukan begitu. Aku sungguh. Aku benar-benar tidak bisa tenang. Bukan Tuan Jin. Maaf ya. Aku pergi dulu saja. Jangan bercanda. Xiao Zhao. Yang mengganti rugi perusahaan adalah Direktur Jin. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Minumlah. Direktur Qin lihat kamu demam. Khusus dibuatkan minuman untukmu. Terima kasih. Presiden Qin, ada apa dengan Anda hari ini? Sudah 2 kali Anda menyelamatkan gadis ini. Biasanya, Anda tidak pernah peduli pada wanita lain. Sekarang bolehkah aku melihat liontin giok berhargamu? Silakan lihat. Katakan, apa yang kau inginkan? Tergantung apa yang bisa Presiden Qin berikan padaku. Tapi ku dengar 2 investasi perusahaan Anda baru-baru ini gagal. Tidak tahu apakah bisa memberiku. Tanya, kau bukan mata-mata bisnis. Lalu siapa yang memberitahumu informasi bisnis internal perusahaan kami? Katakan, siapa yang mengirim Anda? Aduh, aku lupa ini yang Qin Yi katakan saat diwawancarai. Nantinya. Bukan, Tuan Qin. Anda salah paham. Kenapa saya harus terlibat dalam spionase? Saya hanya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Coba tebak, apakah saya menaruh sesuatu yang lain di dalam obat yang saya berikan kepada Anda? Apakah Anda buta? Kalau Anda masih tidak mengatakan yang sebenarnya, nanti saat efek obatnya muncul, Anda akan menderita. Orang kaya itu pada gila. Ya, kenapa tidak mau mendengarkan penjelasan orang lain? Susah payah hidup kembali. Aku lebih baik mati daripada tidak mengajak seseorang mati bersama. Kau mau apa? Aku bercanda. Tidak ada apa-apa di sini. Tapi kalau kau mau ada sesuatu, bukannya tidak mungkin. Tidak. Nyonya Jin, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Saya pikir Anda benar-benar menaruh racun di dalamnya. Jadi kau ingin aku mati bersamamu? Tidak. Katakan apa yang kau inginkan. Kau ingin menukar ini dengan uang? Aku sangat membutuhkannya. Berapa harganya? Aku ingin harga segini. Yang benar saja, 2 juta masih kurang. Baiklah, 20 juta. Bisa. Tapi aku harus mencari orang untuk mengecek keasliannya. Tinggalkan liontin gioknya. Saya beri Anda uang muka dulu. Kalau begitu boleh juga. Tapi, bos besar seperti Tuan Liang Jin tidak mungkin menipu saya. Zeng, Direktur Qin, buatkan cek 200.000 untuk Nona Jiang ini. Untuk Nona Jiang ini. Ya, Nona Zhang. Ini silakan. Pengusaha terkenal, Qin Ming, mengalami tanah longsor besar dalam perjalanan ke Nanjing. Kedua kakinya lumpuh. Pak Qin, mengingat Anda baru saja menolong saya dari kesulitan ini. Saya beri Anda satu nasihat. Jangan pergi ke Korea Selatan dalam waktu dekat. 200.000 memang terlihat sedikit. Tapi ini adalah masa di mana emas bertebaran. 2008, spekulasi properti.
Saham, berbisnis, era keemasan. Aku datang. Halo, saya mau beli yang ini, saham ini dan saham ini saja. Sisanya masih berupa uang tunai. Oke, dia membeli saham. Kita ikuti saja taruhannya. Kintao, kau sungguh percaya dia bisa meramal pergerakan saham? Bagaimana jika dia berhasil? Pergi sana kalau disuruh pergi. Bagaimana dengan rapat di Nanjing? Kita tetap pergi atau tunggu dulu? Ayah punya rematik. Setelah punya ini, beliau tidak perlu lagi takut ibu iri. Dengan selendang bibi besar. Kali ini aku beli semua motifnya. Beliau tidak perlu iri dengan orang lain lagi. Apa sih? Kalian siapa? Berani juga kau memaki? Aku suka yang pemarah begini. Kali ini benar-benar asli. Paman, bibi, tolong aku. Paman, bibi, tolong aku. Bagaimana kau bisa di sini? Paman dan bibimu menerima uangku. Lepaskan aku, si Pinjang, lepaskan putriku. Apa kau mau memukulku? Jangan ribut. Pak Kin sedang dalam perjalanan ke Nanjing. Kebetulan ada proyek besar di sana. Situasi kita sekarang pas sekali. Dan Nona Jiang hari ini membeli 3 saham. Semuanya naik. Di mana rumahnya? Kontrak kecil. Sekarang sudah malam begini. Bagaimana kalau kita beli rumah besok saja? Xiu Yun, Zhao Kuanzi, jauhi putriku. Putriku tidak mungkin menikah denganmu. Kakak dan kakak iparmu sudah menerima uangku. Sekarang mau membatalkannya? Batal sudah. Kakak, adik ketiga. Kondisi Zhao Si Pinjang kan lumayan. Dia tidak akan memperlakukan Xiao Yu, putri kita, dengan buruk. Zhao Si Pinjang sudah memberi mahar 20.000 yuan untuk putri kalian. Keluarga kalian sungguh beruntung. Gadis kecil ini kira-kira nanti akan jadi apa? Kau masih berharap dia akan merawatmu di hari tua? Nanti kalian tetap bergantung pada kami. Nah, meskipun anak perempuanku tidak punya uang, tidak punya kemampuan, dia tetap anak perempuanku. Aku sayang padanya. Lari. Nah, tangkap dia. Patahkan kakinya. Aku hampir saja lolos. Hampir berhasil. Kenapa? Katakan padaku ini benar. Ini akhirnya. Aku merasa kehilangan diriku sendiri. Kembali dari jauh. Di sana, sepatu kerenku adalah rajaku. Tolong aku. Mereka mau menjualku pada Zhou Jiu. Tenang saja. Xiao Yu itu orang macam apa? Kalian peduli apa? Kau tega menjual keponakanmu sendiri demi uang. Kau lebih tak tahu malu dari yang kukira. Gadis desa memang pembawa sial. Libur masih mau bikin onar. Kau ini makan di rumah, minum di rumah. Semua pengeluaran itu kucatat. Sekarang bayar sedikit, anggap saja melunasi hutang. Apa katamu? Memangnya kami tidak memberi uang ke rumah? Tidak memberi beras ke rumah? Ayahnya, mereka mau menjual putrimu. Kau sudah memikirkannya? San, surat utang ini kau cap sendiri dengan sidik jarimu. Apa kau masih ingin mengingkarinya? Kak, sekarang putriku sudah dipukuli. Setelah menikah nanti, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Aku tahu aku payah. Aku akan bekerja sebagai kuli bangunan. Aku juga akan mencarikanmu uang 50.000 yuan ini. Aku mohon, jangan biarkan anak perempuan membawanya pergi. Ayah, kata-katamu itu sudah cukup bagiku. Kalian ribut soal pembagian harta, merebut rumah dan bahkan ingin menjualku kepadanya. Kalian hanya ingin memonopoli warisan, kan? Apa hak kalian? Hanya karena kalian melahirkan anak laki-laki brengsek. Jaga bicaramu. Xiao Zhou, kami adalah satu-satunya penerus keluarga Jiang. Kau hanyalah anak haram dari orang tua tak becus. Sekarang abad ke-21. Perempuan juga bisa sukses. Justru anak laki-laki kalian mungkin saja jadi anak pembawa sial yang akan merenggut nyawa kalian. Aku akan potong lidahmu. Uangnya berhamburan. Ambil uangnya cepat. Dari mana uang ini? Apa kau melakukan sesuatu yang kotor? Jaga bicaramu. Ini semua uang yang Nona Jiang dapatkan sendiri. Mulai sekarang urusan kita selesai. Ayah, ibu, kita pergi. Kau tidak boleh pergi. Kau istri yang kubeli. Kau barang yang diperjualbelikan. Pergi. Pukul dia. Ibu Jiang Danium menerima semua uangnya. Sial, aku selalu jadi korban. Kak Zhao, beri aku kesempatan lagi. Aku serahkan urusan ini pada kakaknya. Dia selalu mendengarkan aku. Beri aku 2 hari lagi. Aku akan ikat dia dan kirim ke tempat tidurmu. Kau sebaiknya tepati janjimu. Baiklah. Ayah, bagaimana ini? Kau tidak akan mendidik orang penting sungguhan, kan? Omong kosong. Gadis berambut kuning ini bisa punya kemampuan apa? Tidak bersembunyi di kota. Tidak bisa berbuat apa-apa. Paman, apakah paman berdagang di kota? Minta paman kedua untuk mengurus ini. Tunggu sampai pamannya menangkap bocah sialan itu. Kita langsung patahkan kakinya. Lihat saja nanti masih bisa lari apa tidak. Nah, siapa mereka? Kenapa mereka membantu kita? Paman, bibi, tenang saja. Nona Jiang telah menyelamatkan Direktur Kin kami, dan dia juga seorang macan dewi jenius. Direktur Kin kita pasti akan menghargai bakatnya. Mana mungkin putriku sehebat itu. Ayah, ibu, kalian ingat Wang Erhua kan? Dia sepupu jauh Wang Erhua. Dia punya bisnis kecil di kota. Dia datang ke sini, ingin bekerja sama dalam bisnis dengan kita. Xiao Yu, ayah ingin bicara sedikit padamu. Kamu punya koneksi yang bagus. Kenapa kau tidak bilang pada sepupumu? Perkenalkan sepupumu dengan baik. Kalau sepupumu berbisnis, pasti dia akan jauh lebih sukses daripada kamu. Bukankah dia sudah hampir menjualku pada si Zhao Pinjang itu? Kenapa kau masih ingin membantunya? Pamanku juga punya kesulitannya sendiri. Lagi pula,
lihatlah, sepupumu sekarang mau menikah. Bukankah dia, yang sedang kekurangan uang, meminjamkan kita 50.000 yuan? Lagi pula, dia sedang mencari istri sekarang. Jika dia tidak bisa menemukan istri, keluarga besar Jiang kita akan terputus keturunannya. Bukankah aku juga keturunan Jiang? Aku juga bermarga Jiang. Kau seorang gadis. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan sepupumu? Kamu ini benar-benar astaga. Sepupu Erhua. Bagaimana kalau begini? Anak kakakku, tampan dan gagah, sangat disayangi. Bagaimanapun caramu, haha, hidup kembali. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Mengapa ayah masih? Apa hanya karena aku seorang ratu, sehingga apapun yang kulakukan tidak ada artinya? Berhenti. Hanya yang tersisa. Tidak peduli. Tidak apa-apa. Presdirjen, orang tua Nona Jiang, sudah diatur ke kamar. Tadinya bisa jadi vas bunga. Sekarang cuma bisa jadi kucing kecil. Siapa kucing kecil? Aku tidak menangis. Kenapa aku harus menangis? Bahkan tidak tahu betapa hebatnya putrinya sendiri. Ayah seperti itu benar-benar gagal. Kau tidak perlu menangis untuknya. Terima kasih, Presdirkin. Selama bertahun-tahun Anda orang pertama yang mengakui kemampuanku. Ini hasil tes kecocokannya sudah keluar. Bukan, Nona Jiang. Ini adalah dana investasi dari Tuan Qin untuk Anda. Jangan sampai mengecewakan Tuan Qin. Dana investasi? Iya, sekarang sedang krisis keuangan. Apapun yang dilakukan, tak ada yang berani bilang pasti untung. Tapi saham yang Bapak beli saat harga terendah tadi, saat penutupan pasar, semuanya naik. Ini benar-benar seperti aksi dewa saham. Jadi, CEO kami ingin merekrut seorang manajer investasi. Apakah Anda bersedia? Saya, manajer investasi. Bukankah kamu bilang ke ayahmu ingin berbisnis denganku? Tidak bisa, tidak bisa. Modalmu benar-benar tidak bisa kuatur. Raihlah beberapa pencapaian, supaya orang lain tidak mengganggu ayahmu. Khawatir. Xiao Yu, kamu seorang gadis. Mulutmu ini, ya, benar-benar luar biasa. Presiden direktur kita hari ini menurutimu tidak pergi ke Nanjing. Ternyata di jalan itu benar-benar terjadi banjir bandang besar. Padahal Nanjing hari ini tidak hujan. Bagaimana kau tahu akan terjadi banjir bandang? Aku memimpikannya. Kalau begitu, mimpi saja terus. Pikirkan bagaimana aku harus menghabiskan uangku. Bukannya aku tidak mau menghabiskannya. Krisis keuangan tahun 2008. Semua industri sedang lesu. Aku tidak bisa masuk ke pasar saham sekarang. Investasi apa yang tidak akan merugi? Rasanya ini seperti porselen Jingdezhen. Senilai 80.000. Kau berani mengembalikannya? Aku ganti rugi. Itu ponsel iPhone yang ditemukan oleh mendiang Steve Jobs, sang maestro yang memimpin revolusi ponsel pintar. Dasar pengemis bau. Bagaimana kau bisa menggantinya? Hentikan. Bagaimana kau bisa seenaknya membawa orang? Guru, apakah Anda baik-baik saja? Saya periksa dulu. Saya mengerti. Guru, Nona, sayalah yang mengganggunya. Dia pengemis terkenal di sekitar sini karena mengerjakan proyek iPhone. Setelah kehilangan uang, dia terus bertingkah seperti orang gila. Lihat, dia bahkan memecahkan vas bunga semahal ini. Berapa harganya? Biar saya ganti. Gila, jangan bicara sembarangan. Dengarkan aku, Nona. Saya sungguh tidak tahu bagaimana membalas budi baik Nona hari ini. Saya pasti akan mengganti uang vasnya. Asalkan Anda mau berinvestasi di iPhone saya. Saya jamin kita pasti dapat untung 8.000. Jangan bercanda, saya beritahu Anda. Begini sama saja Anda berinvestasi pada saya ikut investasi. Tahun 2008 adalah tahun di mana iPhone sedang booming. Chen Buxi nantinya akan menjadi miliarder super kaya. Berinvestasi padanya sekarang benar-benar sangat menguntungkan. Aku memberimu uang ini agar kau berinvestasi. King Dao, aku sudah memikirkan arah investasi selanjutnya. Impianku adalah membangun platform belanja online. Aku menamainya Taobao. Setahuku, kau dulu adalah seorang guru bahasa Inggris tanpa kualifikasi yang relevan. Taobao, saya sudah melamar. 1 Wanda Plaza, 1 pusat kota. Inilah rencana saya. Saya sudah melamar. WeChat, saya sudah melamar. Sudah melamar. Aku pilih. Presiden Qin, Nona Jiang telah berinvestasi di beberapa proyek yang berantakan. Semua itu adalah proyek yang orang-orang di industri tersebut ingin danai. Lihat, Nona Jiang ini jangan-jangan dari faksi teknologi? Ya, bekukan kartunya. Ya, kenapa kau hentikan semua proyekku? Kenapa? Katakan, apa sebenarnya hubunganmu dengan Jike? Apa maksudmu? Jike selalu menjadi rival bisnis berat Tuan Qin. Nona Jiang, jangan bilang kau mata-mata bisnis yang dikirim Jike. Kau bilang dulu aku memilihmu karena kemampuanmu atau karena aku tertipu oleh wajahmu yang tampak polos ini. Aku bahkan tidak tahu siapa orang yang kalian bicarakan. Berapa yang ditawarkan Jiko? Aku tawar 2 kali lipat. Aku bukan 3 kali lipat. Aku tawar 10 kali lipat. Tapi yang harus kau bayar lebih dari itu. Kau boleh meremehkanku, tapi kau tidak boleh menghina harga diriku. Proposal ini sudah saya pilih dengan serius. Kalau kamu tidak mau investasi, ya sudah, kembalikan uang untuk Liontin Gioknya. Aku mau kirim ke Xiao Jin. Bukankah kamu tidak mau percaya dan melepaskan? Coba aku lihat. Akhirnya kamu mau melihatnya. Bagus sekali. Maaf Pak Qin, tadi saya terlalu impulsif. Kalau begitu saya pulang dulu.
Anda lihat-lihat saja pelan-pelan. Oh, terserah Anda saja. Ah ya. Presdir Wang, inti dari konferensi pers ini bukan ya sudah Tama. Terima kasih ya sudah Tama. Jangan gugup, kita pasti berhasil. Ya, siapa pendidiknya? Keluar, saya Jiang Yu. Kalian siapa? Kami pemegang saham grup Qin. Proyek iPhone ini kau yang danai. Ini kan kacau. Kami sangat tidak setuju. Ya, benar-benar tidak setuju. Hasil penjualannya akan segera keluar. Tenang dulu semuanya. Tunggu hasilnya keluar dulu baru kita pergi. Tunggu hasil apanya? Kau, gadis desa, bisa buat ponsel? Mungkin bahkan belum pernah lihat chipnya. Ku beritahu kau, kalau hari ini Qin Ming tidak memecatmu, aku akan tarik investasiku. Tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Ming, membuat seorang wanita jadi manajer investasi. Mungkin dia sudah kena pelet rubah betina ini. Lihat wajah rubah liciknya itu. Mana mungkin itu barang bagus. Tarik investasi, harus tarik investasi. Benar, kalau gegabah sekarang, kerja kerasmu akan sia-sia. Tapi Kak, lihat wajah kecil ini. Lebih baik di rumah saja melayani suami. Dikasih hati minta jantung, ya. Siapkan pencabutan kualifikasi untuk Tuan Zhao, Tuan Wang, dan Tuan Li. Kau menyiapkan kontrak divestasi untuk Zhao Zi, Wang Zi, dan Li Zi adalah bagus. Kau berani sekali. Semuanya tanda tangani. Sekarang juga tanda tangani. Aku lihat saja nanti saat kau tak punya uang, apa kau akan memohon padaku? Tanda tangani. Tapi bagaimana kalau tidak laku? Bukankah kau sangat yakin dengan produkmu? Sudahlah, ada aku di sini. Kau khawatir apa? Bagaimana mungkin? Terjual 500.000 dalam 1 menit. Ini, bagaimana mungkin? 3.800, 500.000 terjual. Ratusan miliar. Berhasil. Kita berhasil. Direktur Wang, kontrak pengunduran diri Anda sudah dicap. Kau bilang apa? Kita pakai iPhone berapa sih? Pak Qin, bisakah saya tidak mengundurkan diri? Pak Wang, hal ini seharusnya tidak kau tanyakan padaku. Sudah diberikan pada manajer Jiang kita. Jiang kecil kan? Manajer Jiang kita itu brengsek. Aku memang bukan orang baik. Aku tidak akan pernah menjadi orang hebat. Kau bicara banyak omong kosong. Kau sungguh hebat. Investor jenius. Dewi, maafkan kekurangan ajaranku. Terimalah uangku. Kalau tidak, aku tak bisa mempertanggungjawabkannya. Aku akan menambah investasi 1 miliar, 10 miliar. Lihat dia sok penting. Lebih baik kau cepat pulang ke istrimu. Apa rencanamu? iPhone generasi pertama hanya percobaan. Selanjutnya aku akan mengerjakan 3 kacamata dengan Chen Meng. Seharusnya generasi kedua akan segera keluar. Maksudku, nanti aku akan pulang, mandi air hangat, dan menunggumu dengan manis. Aku akan mencarimu. Apa maksudnya dia? Jangan-jangan dia tidak suka padaku? Tidak mungkin, dia pasti sedang dalam perjalanan. Tapi bagaimana kalau, sayang, jujurlah padaku. Putri kita sekarang sedang sibuk apa? Tidak bisa. Coba hubungi pamannya lagi. Pamannya yang kedua sedang berjualan kecil-kecilan di kota. Minta pamannya yang kedua untuk mencarikannya pekerjaan di kota. Kau jangan terlalu banyak berpikir. Dia pasti sedang melakukan hal yang benar. Aku tahu betul kemampuannya. Aku juga tahu dia bergaul dengan sepupunya. Erhua, itu. Yang laki-laki tidak menikah, yang perempuan tidak kawin. Kalau tersebar keluar, itu tidak. Kalian malah gosip. Pak, ini hotel bintang 5 loh. Pak Wang hebat sekali ya. Tentu saja. Ponsel iPhone yang diinvestasikan Pak Wang akhir-akhir ini laris manis. Entah sudah untung berapa banyak. Nanti kamu bicara yang manis-manis ya. Biar Direktur Wang menempatkanmu bekerja di sisi Direktur Qin. Siapa tahu nanti kau bisa jadi istri direktur. Kakak kedua, hati-hati. Adik tiga, kalian sedang apa di sini? Ini bukan desa. Setelah pembagian rumah, kami tidak punya tempat tinggal. Jadi, putriku membawa kami ke kota. Tinggal di sini. Tidak. Kalaupun kalian berpisah, dapat berapa banyak uang? Lihatlah kamu, anak ini sungguh tidak mengerti. Membawamu tinggal di sini itu sama saja mau menghabiskan uang pensiunmu. Ini mahal ya? Kau pikir sudah setengah tahun, baju ini harganya 2.800. iPhone ini model terbaru tahun ini. Ini bukan cuma soal uang. Kau harus punya koneksi untuk mendapatkannya. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa tinggal di sini? Apa haknya Xiao Yu membiarkan kalian tinggal di sini? Xiao Yuku sekarang sedang usaha kecil-kecilan dengan si Qin, suaminya Wang Erhua. Pasti menghasilkan banyak uang. Apa? Wang Erhua tidak punya suami bermarga Qin. Sepupu, paman ketiga. Jangan-jangan sepupu perempuanku menipu kalian? Tidak mungkin. Hotel ini yang dicarikan si Qin itu untuk kita. Pasti dia kaki tangan hotel ini untuk menipu kita. Lalu bagaimana ini? Kakak, kaulah yang paling cakap dan paling mampu di keluarga kita. Kau tinggal di kota besar dan punya bisnis besar. Lihatlah, Xiao Yu juga keponakanmu sendiri. Bantulah dia cari pekerjaan. Aduh, bagaimana ya mengatakannya? Kita semua kan keluarga. Karena kamu sudah mengusulkannya, aku pasti akan membantu. Xiao Yu ini punya keahlian khusus apa? Ini kan lulusan universitas. Punya keahlian apa? Aku saja gemetar kalau bertemu bos besar. Jiang Xin kami itu lulusan universitas sungguhan. Hanya untuk mencarikannya pekerjaan yang bagus. Kami juga harus memohon-mohon kan? Menurutku, lebih baik Xiao Yu kalian berhenti saja. Oh iya, ayah, ayo kita masuk. Nanti
Hati Pak Wang keburu menunggu. Ayo pergi. Kulihatkan, aku sudah bilang si Tian itu bukan orang baik. Anak perempuanku pasti sudah ditipu olehnya. Lalu apa maunya dia? Mau apa? Mau apanya dia? Kak Jiang, ini kue spesial dari Sangsing. Saya sengaja antre lama untuk membelinya. Demi ketulusanku ini, proyek selanjutnya bukan miliknya. Dia tidak bisa ikut campur. Aku masih ingin mencobanya. Tanpa itu pun aku sudah. Siapa suruh kau milik orang lain? Apa yang orang lain makan, kau urusi. Kau pikir kau siapa aku? Oh, maksudku, membiarkanmu mengikutiku tanpa status yang jelas. Sungguh membuatmu merasa dirugikan. Meskipun aku rasa ini agak tiba-tiba. Tapi kau orang yang baik. Kita juga bisa mencoba untuk berpacaran. Apa yang kau bicarakan? Aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia menjadi wakil direktur di grup Kin milikku? Wakil direktur? Menjadi wakil direktorku? Aku harus berinteraksi dengan siapa? Maksudku, kau harus berinteraksi dengan baik dengan para karyawan. Jangan salah paham. Ya, baik. Beri aku waktu. Tunggu aku menyelesaikan semuanya. Kau akan mengerti semuanya. Presdir Wang, Anda tidak kenal saya, kan? Siapa kau? Aku Jiang Erniu yang mengirim barang untuk Anda. Oh, Presdir Wang, kenapa wajah Anda pucat sekali? Apa kurang istirahat? Dikasih susah ya? Siapa yang berani kasih susah Pak Wang? Bukannya orang yang mencemari tadi? Aku harus memberinya pelajaran. Iya. Sudahlah, istirahat sana. Orang di dalam itu, aku harus undang dia. Berani-beraninya kau menyinggungnya. Aku penggal kepalamu. Orang macam apa itu? Bahkan Pak Wang pun tegang. Seberapa hebat orang ini? Orang ini benar-benar berpengaruh. Tahu ini kan? Dia yang menginvestasinya. Kau pikir kau bisa macam-macam dengannya? Dia bos besar Jiang yang sekarang sangat terkenal itu. Aduh, aku tidak berani macam-macam. Aku benar-benar tidak bisa macam-macam dengan. Baguslah kalau kau tahu. Telepon masuk. Pak Wang, saya angkat telepon dulu. Halo, apa? Kabur dari pernikahan? Halo, putus-putus. Baru saja bertemu adik ketiga tadi. Dia terus saja mengomel seharian. Ternyata perempuan ini kabur dari pernikahannya. Baiklah, serahkan saja urusan ini padaku. Pak Ma, ada apa? Aduh, ini semua aib keluarga. Keponakanku itu nakal sekali. Di luar sana, dia malah main mata dengan pria lain. Keluarga mertuanya sekarang tidak mempermasalahkannya. Sekarang malah begini, dia sendiri yang kabur. Bagaimana sepupu ayah bisa melakukan hal seperti kabur dari pernikahan? Bagaimana dia bisa tidak tahu malu seperti ini? Jangan bilang kalau dia tidak melakukan ini, kita tidak dapat untung besar. Pamanmu bilang, kali ini kita tangkap dia dan bawa dia pulang. Mas kawin ini, hitung setengah milik kita. Ku bilang padamu, lain kali jauhi putriku. Ayah, apa yang ayah lakukan? Xiao Yu, kami tadi melihat paman keduamu. Pamanmu bilang erhuaku bahkan tidak punya sepupu. Bermarga Qin. Jangan-jangan kamu ditipu. Jangan mentang-mentang anakku menyukaimu. Kau jadi orang bodoh. Ayah, ngomong apa sih? Aku dan Tuan Qin itu rekan bisnis. Rekan bisnis apa? Kurasa kau ditipu orang kota. Bukan begitu, ayah. Presdir Qin cukup baik padaku. Menurutku dia memanfaatkanmu. Apa yang dia inginkan darimu? Kau ini apa? Kau cuma punya ijazah teknik. Tidak punya keahlian apapun. Dia mau apa darimu? Ayah, lalu menurut ayah apa yang baik? Apakah paman besar menjualku ke Zhao Sui itu baik? Atau paman kedua yang begitu cepat dan tidak berperasaan itu baik? Atau ayah yang pengecut seumur hidup ditindas sampai mati itu baik? Pergi kau, anak durhaka. Xiao Yu, kenapa kau memukulnya? Kalau aku memang menginginkan yang terbaik untuknya, cepat atau lambat dia akan tahu bahwa hanya keluarga yang benar-benar peduli padanya. Xiao Yu. Bos Wang ini kerjanya memang cepat. Secepat ini sudah menculiknya dan membawanya kembali padaku. Gadis jalang ini sebelumnya begitu sombong. Pada akhirnya tetap saja jatuh ke tangan kita. Kali ini berkat Lao Er. Xiao Zhou, terima kasih. Terima kasih, Paman. Setelah aku menjual perempuan jalang ini, ku akan punya uang untuk menikahi seorang istri. Hahaha, itu namanya menjual. Kita ini sedang mencarikannya keluarga yang baik. Ini perbuatan mulia. Ya, haha. Seorang gadis kecil tidak punya kemampuan apa-apa. Aku denda kau untuk menukar uang. Bukankah itu seharusnya? Kakak, si Pincang Zhao memberi banyak uang, kan? Saat itu kita sudah sepakat bahwa maharnya dibagi dua. Kapan kau memberi uangnya? Baiklah. Berikan uangnya pada pamanmu. Begini, sudah. Cepat bawa orang ini ke Zhao Sui. Takutnya nanti ada masalah. Tidak jujur, sepertinya kau minta dihajar. Sebelumnya dipukul pakai sumpit. Sekarang jatuh ke tangan kami. Hari ini kakimu kupatahkan. Aku. Kok ini tidak bergerak? Jangan-jangan dia sudah mati? Tidak mungkin. Cuma dipukul 2 kali. Dia tidak mungkin selemah itu, kan? Cepat, buka dan lihat apakah dia masih bernapas. Kalau masih bernapas, berikan darahnya. Gadis ini. Paman kedua, suka dengan kejutan yang aku berikan. Ayah setuju. Kabur dari pernikahan dengan kakakku ini. Kalian semua tidak mendukung, ya? Kau menghabisi aku. Kali ini kita tangkap dia. Mereka tidak bisa menyentuhmu. Aku tahu bagaimana cara membuatnya tetap hidup. Kau ingin membalikkan keadaan? Ya.
Ayah, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Gadis dengan sandiwara yang bagus, kehidupan sebelumnya hingga akhir. Ayah pikir mereka robot. Kali ini aku harus menunjukkan wajah asli mereka pada ayah dan ibu. Paman, bibi, Jiang Yu ingin mengajak kalian menonton pertunjukan. Bolehkah? Ah, dia cantik sekali. Kak Kun, jangan bunuh aku. Kak Kun, ini Jiang Xin sialan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya. Kalian menghajar putriku seperti ini. Tidak ada hubungannya. Kami pikir dia Jiang Yu. Kami memukulnya hingga pingsan, lalu mengirimnya ke Zhao Xipinjang dan membagi uangnya. Si bungsu pecundang itu, dia menerimanya begitu saja. Ini sudah kita sepakati sebelumnya. Kau juga yang menangkapnya. Ayah, ibu, kalian lihat kan? Paman dan bibi begini baiknya padaku. Bukankah istrimu sudah ke kota? Kau sudah pulang. Dia tidak. Kalian menjual putri tunggal saya. Ayah, kata-kata anak ketiga ini sangat tidak enak didengar. Apa maksudnya menjual? Bukankah semua gadis yang sudah dewasa akan menikah? Bagaimana menurutmu? Apakah ini masuk akal? Jangan bicara manis di sini. Kalau saja aku tidak mengawasimu hari ini. Sekarang, orang yang terluka dan terbaring di sana adalah aku. Wah, ternyata kau, jalan kecil, yang membuat keluarga kami seperti ini. San, ini putri kesayanganmu. Ya, kejam sekali. Dia sendiri tidak mau menikah, jadi dia menyuruh sepupunya menggantikannya. Putramu memang ditakdirkan untuk menikah saat dewasa. Keluarga kalian, Xiao Yu, bukan Xiao Xin. Xiao Xin itu mahasiswa. Nantinya, dia pasti akan sukses. Sekarang malah dirusak olehnya. Orang itu kalian yang tangkap, memukulnya juga kalian. Apa hubungannya denganku? Aku tidak peduli. Tidak memberiku 200.000. Tidak ada yang boleh pergi hari ini. 200.000. Mana kami mampu membayarnya? Ku beritahu kau, aku punya kenalan di kota ini. Kalau hari ini kalian tidak memberi penjelasan, aku akan meminta Pak Wang, pemegang saham grup Qin, untuk mengurus kalian. HMPH, Pak Wang dari grup Qin. Wah, siapa ini? Pacarnya Jiang Yu? Dia bukan. Sudah kubilang, gadis kecil ini tiba-tiba jadi galak begini. Ternyata ada kau yang membekinginya. Bajunya memang keren. Tapi bukankah kau cuma penipu sok kaya? Presidir Wang yang kubicarakan, itu bekerja sama dengan keluarga kaya nomor 1 Qin. Aku kok tidak tahu kalau di antara pemegang saham grup Qin ada yang seperti ini. Cih, kau ini apa? Kau pikir kau pantas tahu rahasia perusahaan besar? Kusarankan kau jangan ikut campur urusanku. Hari ini kau harus bayar ganti rugi atau menikah dengan Zhao Xipinjang. Tidak ada kemungkinan ketiga. Urusannya aku yang tentukan. Cih, jangan kira karena kau banyak orang aku takut padamu. Ku beritahu kau, aku sudah mengirim pesan pada Direktur Wang. Beliau akan segera datang. Sekarang kau sukses. Ya, tidak hanya punya anak perempuan yang baik, masih kenal dengan para bos besar di kota. Tidak seperti orang-orang tertentu. Tidak bisa melahirkan anak laki-laki tidak apa-apa. Melahirkan anak perempuan malah seperti selir rendahan. Lebih memilih menikah dengan penipu jadi istri kedua, daripada menikah dengan orang normal. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu sekarang bicara seperti ini. Nanti jangan menyesal. Aku menyesal kenapa? Nanti begitu Direktur Wang datang, kau dan selingkuhanmu ini akan tamat. Jangan kau, kami ganti rugi. Ayah, jelas-jelas mereka yang mencelakai kita. Kenapa kita harus mengganti ruginya? Diam kamu. Kakak kedua kenal orang penting di kota. Mana kita berani macam-macam dengannya? Kakak kedua, mengingat kita semua keluarga, tolonglah berilah kelonggaran. Erniu, bagaimana Pak Huang? Pak Huang, akhirnya Anda datang. Keponakan perempuan saya ini tertipu pria sok kaya. Lihat, gadis ini sampai jadi begini. Aku, Wang Fui, sudah memanggil orang, masih ada yang berani macam-macam denganku. Sebutkan namamu, kami bahkan tak sudi melirik. Apa? Lihat siapa yang cari masalah. Presidir Qin. Presidir Qin, ini salah paham. Ini semua salah paham. Saya tidak tahu bocah ini membicarakan Anda. Kau bilang dia penipu yang sok kaya itu? Bodoh kau. Dia presiden grup Qin. Qin apa? Di hadapan orang besar seperti Anda. Saya bukan siapa-siapa. Benarkah? Presidir Wang bukan. Bukan Presidir Jie. Maafkan saya. Saya tidak tahu Anda orang penting. Anak perempuan ini tidak punya keahlian apa-apa. Hanya saja saya menyuruhnya untuk, jika di kehidupan selanjutnya Anda memilih saya, itu adalah suatu kehormatan bagi keluarga saya. Hei, anak ini bisa kenal dengan bos besar sepertimu, tapi tidak memberitahu keluargaku. Siapa yang menyuruhmu mempermalukan orang tengah malam begini? Iya kan, Ersiong? Apa maksudmu? Keponakan perempuan yang kabur dari pernikahan yang kau bicarakan itu keponakannya Pak Zhang. Keponakan Pak Zhang. Presidir Wang, ku hampir menikah dengan proyek ini. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Jangan, aku tidak tahu yang dibicarakan itu kau. Keponakanmu adalah putri bos Jiang. Kau tidak tahu, masih mau menjualnya demi mas kawin. Dasar orang berpandangan pendek. Mas kawin dikali 100 pun tidak sebanding dengan kekayaan Jiang Jiexia. Apa maksudmu? Xiao Yu pergi ke kota sebentar saja langsung jadi orang kaya. Kaya biasakah ini? Lihat, sehari bisa terjual beberapa juta unit. Laba bersihnya puluhan miliar. Semua uang ini didapatkan bos Jiang. Kalian semua orang picik. Putriku, mereka. Apa yang mereka katakan itu benar. Ayah tidak pernah berpikir bahwa perempuan hanya punya satu jalan, yaitu menikah. Ayah juga tidak pernah berpikir hanya karena aku perempuan, aku terlahir lebih rendah dari siapapun. Paman, jangan kira aku tidak tahu kalau Jiang Zhou berjudi di luar dan punya banyak utang. Aku tidak mengambil sepeser pun uang ini darinya. Pada hari kakinya dipatahkan. Jangan kau
berani datang memohon padaku. Kau menertawakan apa? Bao Yu memblokir ini di seluruh kota Sangjing. Hei, Presdir Wang, beri aku kesempatan lagi. Kau sudah membunuhku. Cepat, Direktur Wang. Wang, masa depan dan karir direktur, semuanya kau hancurkan. Kau siapa? Hei, kalian, habisi dia. Sumber daya bisnis dan koneksi tak terbatas. Kerja atau tidak kerja, jarang ada yang menghargai saya. Saya merasa sangat terhormat. Saya hanya meminta Anda melakukan satu hal. Saya ingin semua informasi tentang wanita bernama Jiang Yu, manajer jenderal. Maaf, ini sungguh tidak bisa saya lakukan. Memang gaji yang kalian tawarkan sangat tinggi, tapi saya tidak berniat meninggalkan Kin Group. Iya, saya tahu tentang Ji Grup kalian, tetapi saya benar-benar tidak ingin meninggalkan perusahaan kami. Halo, ku beritahu ya, Jiang Yu adalah istri CEO Kin Group. CEO, saya bersumpah saya tidak akan pernah meninggalkan Kin Group. Tenang saja, lain kali tolong perhatikan juga saat Anda bercanda. Kalau orang lain, mereka pasti percaya. Siapa bilang aku bercanda? Apa sikapku sebelumnya kurang serius? Lalu menurutmu, kenapa aku selalu membawamu di sisiku? Jiang, sebenarnya aku, Presdir Jin. Anda tidak boleh menipu orang seperti ini. Kak Jin, ternyata mobil rongsokan ini benar-benar milikmu. Dia adalah musuh bebuyutanmu itu. Grup Ji, Zhang Yu, yang saya tahu, adalah seorang jenius investasi yang ditemukan di desa kecil pegunungan Qian. Orang yang meneleponmu tadi. Maaf ya, aku tidak akan bergabung dengan Ji Group. Kedatanganku kali ini bukan untuk merekrut orang, tapi untuk merampas. Nona Jiang Yu, maukah kau menikah? Apa? Siapa yang mau menikah denganmu? Tapi aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Siapa yang percaya padamu? Tidak apa-apa, kau boleh tidak percaya padaku. Tapi aku suka. Aku tidak akan pernah membiarkan pria ini menipumu. CEOG, setahun yang lalu saat kau terpuruk dan dikeluarkan dari pasar komoditas, kau tidak sesombong ini. Apa aku terlalu lembut waktu itu? Ku beritahu kau, jika kau berani menyentuhnya, akibatnya akan lebih buruk daripada setahun yang lalu. Presdir Qian, apa kau tidak merasa bersalah? Kau mau lihat ke belakang? Aku bawa seseorang. Aming, lama tak jumpa. Fang Yong, kau sudah kembali. Karena kau bilang kau akan menungguku 3 tahun. Jadi aku sengaja kembali untukmu. Bagaimana? Tersentuh tunanganku? Aku kira kau tidak akan kembali. Jadi kau mencari orang udik ini hanya untuk membuatku kesal? Kau salah paham. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Xiao Yu, naik ke mobil. Aku rasa lebih baik jangan ikut dia. Aming, apa kau benar-benar mau meninggalkan aku sendirian di sini? Diantar, ya, begini saja. Apa kau masih marah padaku? Aku pergi ke luar negeri juga karena terpaksa. Bukankah aku sekarang sudah kembali? Kau pernah bilang orang yang paling mengerti kau di dunia ini adalah aku. Kita masih bisa seperti dulu. Kau tidak bisa dibandingkan dengan dia. Apa katamu? Pengawalmu seharusnya ada di dekat sini, kan? Suruh mereka mengantarmu pulang. Fang Rou adalah tunangan Qin Ming. Dulu Qin Ming sangat mencintai Fang Rou. Kalau saja Fang Rou tidak kuliah di luar negeri, mereka pasti sudah menikah sekarang. Benarkah? Astaga, Qin Ming suka mempermainkan perasaan orang lain. Dia benar-benar bukan orang baik. Percayalah, putuskan dia. Ikutlah aku, sudah pasti. Meskipun dia punya 1000 kekurangan, dia tetap lebih baik darimu. Apa katamu? Kau sama sekali tidak menyukaiku. Kau hanya memanfaatkan aku untuk melawan Qin Ming. Makanya kau mengatakan hal-hal itu pada Qin Ming, kan? Kau benar-benar wanita yang pintar. Ya, kau benar. Aku memang ingin Qin Ming mati. Aku ingin dia hidup menderita. Jadi, coba tebak, aku akan membawamu kemana selanjutnya? Qin Ming sama sekali tidak peduli padaku. Makanya dia membiarkanmu membawaku pergi dengan mudah. Menargetkanku tidak ada gunanya. Sayang sekali. CEOG, kau hitung saja. Salah ketik. Terima kasih, Pak Ji, sudah mengantar saya. Jika yang Bapak Ji hargai adalah kemampuan saya, maka setelah kerja sama saya dengan Pak Qin selesai, silakan Bapak Ji menghubungi saya lagi. Ditolak oleh Qin Ming? Mana mungkin. Wajarlah pria sesekali ingin berganti selera. Qin Ming pasti mencintaiku. Dia hanya ingin membuatku kesal dengan orang kampung itu. Tidak, kau tidak bisa menandingi Xiao Yu. Aku tidak bisa menandinginya. Aku, putri tunggal Fang Group, Dr. Liu Yang, tidak bisa menandingi gadis desa yang tidak pernah kuliah. Apa kau juga tertarik pada gadis itu? Kalau begitu, kita bekerja sama saja. Xiao Qin, iPhone-mu laris banget kali ini. Bikin kami iri semua. Semoga kalian semua terus mendukungku. Tidak masalah. Agak dingin. Pinjam jaketmu sebentar ya. Aduh, ini adalah siswa Zhang. Paman San, mari kita bicara. Sudah kukatakan pada kalian. Kumohon, aku lihat dulu. Jangan, aku tidak bisa melihatmu begini. Kenapa melihatku seperti itu? Penampilanku buruk. Kalau kau bergerak lagi, aku akan menggendongmu. Biar semua orang melihat. Orang ini kenapa tidak masuk hal begini? Kau tidak takut Nona Fang melihat? Kau mikir apa sih?
bengkak. Duduklah. Kamu cemburu tadi. Cemburu apa? Aku tidak suka kamu. Aku suka kamu. Aku cuma suka kamu. Jangan dengarkan orang lain. Lihat saja apa yang aku lakukan. Siapa yang punya waktu untuk melihat? Aku akan mengambil obat sekarang. Kamu diam di sini. Jangan kemana-mana. Baik. Aku akan diam di sini. Puas. Pergi sana. Kau tidak sungguh-sungguh berpikir Amin menyukaimu, kan? Kau benar-benar orang yang menyedihkan. Kurangan kasih sayang sampai tingkat apa? Dia menganggap sedikit kebaikan orang lain sebagai rasa suka. Bilangnya, Amin cuma melambaikan tangan padamu. Kamu langsung menghampirinya seperti anjing. Dia sengaja memanfaatkanmu untuk membuatku kesal. Ingin melihatku cemburu. Kamu tahu kan? Aku dan Amin saling menyukai. Kalau begitu, rasa sukamu terlalu murahan. Apa katamu? Suka sampai 3 tahun lalu seenaknya bolak-balik ke sini cuma untuk melihat-lihat. Suka seperti ini baru pertama kali aku lihat darimu. Soal dia suka atau tidak, aku tidak bisa menolongmu. Repot-repot sekali kau menghasut. Aku menganggapnya sebagai kakakku sendiri. Udik, tetap saja Udik. Berhasil sekali, secara kebetulan saja sudah merasa pantas berdiri di sampingnya. Perlu kusadarkan. Kau itu apa? Apa maksudmu? Aduh, Xiao Yu. Kau di sini rupanya. Susah sekali menemukan tempat ini. Kau sekarang benar-benar sukses ya. Jualan ponsel sangat menguntungkan. Sampai bisa mentraktir banyak orang makan. Kalian kok datang? Nah, kita kan saudara. Kau mengadakan pesta, mana mungkin kami tidak datang. Wah, Bu, banyak sekali makanan enaknya. Bahkan toiletnya pun bagus. Ini bukan tempat seperti yang kalian bayangkan. Pergi, cepat pergi. Hei, kau meremehkan kami, saudara-saudaramu yang miskin ini. Apa kau lupa bagaimana kami membantu keluargamu selama bertahun-tahun ini? Setiap suap nasi yang kau makan berasal dari celah gigi kami. Jika kami tidak membantu keluargamu, kau tidak akan tumbuh sebesar ini. Tidak akan sesukses ini. Dasar tidak tahu diuntung. Orang macam apa kau ini? Apa sebenarnya maumu datang ke sini? Aku tahu itu. Nah, untuk menikah itu tidak ada uangnya. Aku tidak akan memberi kalian sepeser pun. Pergi sana. Kalau tidak, aku akan panggil satpam untuk mengusir. Para menteri datang semua. Hamba lupa diri. Menteri, kita harus segera menjadi lebih kuat. Ya. Kau pikir ini hari libur? Dia tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Kau mengacaukan pestanya. Menurutmu, apa yang akan dia lakukan padamu? Bagaimana bisa memakai baju sebanyak ini? Mereka semua kerabatnya. Kau tidak tahu apa yang baru saja mereka lakukan. Ini semua barang bagus. Cepat, angkut, bawa kembali untuk ditukar uang. Hei, kalau kalian butuh uang, cari kakakku saja. Aku Jiang Yu, dan dia kakakku. Kakakku yang akan memberi uang. Bagaimana bisa Qin Ming membiarkan wanita ini jadi wakil direktur? Punya saudara seperti ini. Cepat atau lambat akan terjadi masalah besar. Kalau Qin Ming tidak meninggalkannya, aku akan membatalkan kontrak dengan Qianxi. Mengapa Wukong mencintaiku? Hanya menjebakku bersamanya. Ayo, kalau aku senang, aku akan memasak ini untuk... Hei. Ini bukan untuk menyalakan api. Apa yang kau lakukan? Hei Kak, bukankah aku menyuruhmu menungguku di tempat? Amin. Aku tahu kau kasihan padanya, makanya kau membiarkannya tetap di sisimu. Tapi wanita ini, di satu sisi mendekatimu, di sisi lain hubungannya dengan pria yang dikenalkan itu tidak jelas. Jelas dia bukan orang yang sederhana. Juga, para kerabatnya itu sangat berbahaya. Membiarkannya tetap di sisimu hanya akan membahayakanmu, dan membahayakan manajer investasi Qin. Aku juga bisa menjadi manajer investasimu. Sebaiknya, kau segera memutuskan hubungan dengannya. Kalau kamu tidak menurut, nanti akan lebih sakit. Jangan pergi. Kau tahu apa yang kau lakukan? Wanita ini dan keluarganya itu lintah darat. Mereka menguras hartamu. Apa kau mau menghancurkan karirmu demi orang Udik ini? Dia benar. Lepaskan. Jika karirku semudah itu dilelehkan, maka orang-orangan sawah itu tertawa. Meskipun kau ingin balas dendam padaku, kau tidak perlu melakukan sejauh ini. Qin Ming, berhentilah. Jika kau terus begini, kaulah yang akan malu. Kau benar. Aku juga semakin tertarik pada wanita ini. Oke, kau bisa menurunkan aku. Apa? Qin Ming, cepat turunkan aku. Sakit. Apa sebenarnya yang dikatakan Jack padamu? Kenapa dia memelukmu? Kenapa kau tidak mendorongnya? Dia hanya yang mulia melihat kau diawasi. Aku cemburu setengah mati. Lalu segera membawamu pergi. Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kau terus menghindariku? Apa sebenarnya perasaanmu padaku? Aku tidak tahu semua itu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Maafkan aku. Aku tadi. Inilah yang kupikirkan sekarang. Tunggu, jangan angkat teleponnya. Ayahku. Ayah. Bilang apa? Bu, ibu dan ayah baik-baik saja kan? Ada apa? Kakek mau memukulku? Sini, kesini. Kau, pukul sekuat tenaga. Kau punya uang sekarang. Kau berani sekali memukul. Sialan. Ayah, hari ini, di pesta perayaan perusahaan mereka mempermalukanku karena mengambil uang. Aku, pamanmu itu dalam keadaan terdesak baru mencarimu. Kamu baru beberapa hari bersama mereka. Hatimu sudah berubah. Sudah berapa kali ku bilang padamu. Mereka itu kan saudara kita. Kenapa kamu tidak percaya sama sekali? Mereka sudah sering sekali menyakitiku. Mereka sengaja membuatku malu hari ini. Kali ini mereka memaksaku. Sudah berapa kali? Kenapa kau tidak percaya? Memiliki anak perempuan seperti kau yang tidak tahu berterima kasih adalah hal yang paling membuatku malu. Kau ini, meskipun kau marah, kau tidak bisa mengatakan sembarangan. Sudahlah Lao Chao, pikirkan baik-baik sekarang. Istri Xiao De sampai keguguran karena kejadian ini. Bayi laki-laki pula. Keluarga saya ganti
ganti rugi. Aku ganti rugi mereka. Jangan harap. Bagus, bagus. Kau bahkan tidak mendengarkan aku. Ya, pergi kau. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak perempuan sepertimu. Jangan, jangan, jangan. Papamu hanya bicara karena emosi. Jangan percaya padanya. Begini saja, kami tidak minta banyak. Kau cukup ganti rugi 300 juta. Masalah ini dianggap selesai. Aku tidak akan memberi sepeser pun. Pa, kau baik-baik saja? Kenapa kau terus batuk? Kita pergi ke rumah sakit, yuk. Tidak usah, tidak usah. Buat apa buang-buang uang? Kau butuh uang untuk gugatan perceraianmu. Aku baik-baik saja kok. Cuma sedikit flu. Menantu, cepat berangkat kerja. Ayah berangkat kerja dulu. Badan ayah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pergilah. Tenang saja, tenang saja. Ayah, ayah. Ada apa dengan ayah? Nona, ayahmu. Aduh, ayahmu menderita kanker. Ayahku tidak pernah memberitahuku tentang penyakitnya. Tapi seharusnya aku sudah tahu. Tapi aku tidak berniat jahat. Aku bekerja keras seperti ini agar orang tuaku bisa hidup dengan baik. Aku ingin mereka hidup nyaman. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku membiayai pengobatan ayahku. Tapi pamanku dan paman keduaku itu seperti lintah darat. Cepat atau lambat mereka akan menghancurkan keluargaku. Kenapa ayahku tidak percaya? Xiaoyu, menikahlah denganku. Apa katamu? Setelah kita menikah, kau akan menjadi nyonya muda keluarga Qin. Semua uang keluarga Qin akan menjadi milikmu. Kau tidak akan bisa menghabiskan semua uang keluarga Qin meskipun kau mencoba menghabiskannya. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Jiang, maukah kau menikah denganku? Tak kusangka wanita jalang ini benar-benar merayu Qin Ming. Dengan begini, menghabisi Qin Ming akan lebih mudah. Aku hanya perlu memanfaatkannya dengan baik. Hore, hei, jangan bicara seperti itu tentang dia. Dia akan segera menjadi milikku. Nona Jiang, kau sangat beruntung. Kami semua iri padamu. Gaun pengantin ini dirancang khusus secara manual oleh desainer Prancis. Bernilai jutaan. Tuan Qin benar-benar mencintaimu. Bu Xiaoyu, bagaimana? Bagus kan? Gawat, ada masalah. Kakak ipar. Hei, jangan lakukan hal bodoh. Aku tidak sanggup lagi. Xiaoyu segera datang. Xiaoyu pasti punya cara. Xiaoyu datang. Xiaoyu, sepupumu telah kalah judi dan uangku juga dibawa kabur. Dia ditangkap orang. Lihat, lihat, lihat. Kalau kau tidak segera menolong, nyawanya tidak akan tertolong. Cepatlah pikirkan cara. Xiaoyu, sebelumnya memang Bibi jahat padamu. Hari ini Bibi berlutut padamu. Kumohon, adikku. Paman mohon padamu, adikku. Seorang anak laki-laki, dia tidak boleh pergi. Paman besar juga mohon padamu. Kakak, kau apa? Aku hanya gadis yang tidak berguna. Bantuan apa yang bisa aku berikan? Kau kenal pemilik kasino bermarga Ji itu? Dia bilang dia kenal kau. Asalkan kau pergi sendiri ke sana. Jangan beritahu siapapun. Dan segera bebaskan dia. Kalau tidak, dia akan mati. Palpitasi, spesialis jantung. Cara menyelamatkannya ada di depan mata. Tapi kau tidak mau melakukannya. Apa kau ingin melihat si badut mati? Jangan bicara omong kosong. Laosan, ini anak perempuanmu yang baik. Jangan bicara seperti itu tentang ayah. Sudahlah, Xiaoyu. Di keluarga Jiang kita, hanya adik sepupumu satu-satunya penerus. Kalau kamu tidak menyelamatkannya, bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada leluhur kita? Xiaoyu, kalau kamu begini terus, aku akan lompat dari gedung. Aku juga tidak mau hidup lagi. Aku tidak mau. Kak, aku pergi. Puaskan. Aduh, hentikan. Kau membuatku menunggu agak lama. Lepaskan dia. Tak kusangka kau benar-benar berani datang sendiri. Karena kau sudah di sini, jangan pergi. Apa maksudmu? Maksudku, mulai sekarang kau adalah orangku. Kau mimpi. Wanita yang semakin pintar, begitu menemukan kelemahannya, akan menjadi sangat rapuh. Dan kelemahan keluargamu. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Selama kau patuh, aku tidak akan menyentuhmu. Kalau tidak, aku berjanji padamu. Aku berjanji padanya. Aku akan pergi dengan langkah gembira. Kau salah. Aku datang bukan untuk Jiangzu, melainkan untukmu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk memajukan rencana. Kau tak akan pernah menyangka kalau aku adalah jiwa yang menjelajah waktu dari 16 tahun kemudian. Dalang dibalik kasus peracunan Presiden Qin Ming dari grup Qin, Bike, telah ditangkap. Kabarnya, Qin Ming masih belum lepas dari bahaya. Jiang Yu benar-benar tak tahu malu. Presiden Qin sudah sangat baik padanya. Dia bahkan berani mengkhianati Presiden Qin. Apa dia tidak tahu kalau jika adalah musuh bebuyutan grup Qin kita, dia memang sengaja. Mungkin dia memang berniat mendekati Tuan Qin dari awal. Pelacur sialan. Aku rasa dia cuma bodoh dan jahat saja. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Jadi, Ji hanya perlu melambaikan tangan dan menawarkan harga tinggi. Dia langsung mengikutinya seperti anjing penjilat. Tidak apa-apa, Ming. Kau telah dibutakan olehnya. Orang udik sepertinya memang tidak pantas untukmu. Aming, aku akan selalu menemanimu. Selama ada aku pasti akan membantumu. Yo, Aming, lihat siapa yang datang. Direktur Ji, kok bisa-bisanya ke sini?
Tentu saja, aku datang untuk melihat-lihat. Aku tadinya berpikir Pak Qin pasti akan memenangkan tender ini. Tak disangka, sayangku sehebat ini. Menghadapi Pak Qin pun tanpa ampun. Kau tidak takut Pak Qin sakit hati? Dia cuma orang yang tak penting. Kenapa aku harus peduli? Wanita jahat, aku semakin mencintaimu. Kasihan sekali CEO Qin kita. Kehilangan pernikahan Biao yang indah. Merebut 1 atau 2 proyek kecil dariku. Mereka benar-benar mengecewakan CEOG. Aku tidak peduli tentang itu, apalagi tentang wanita itu. Pernikahanku akan tetap berlangsung. Aming, maksudmu wanita yang kucintai selama 3 tahun akhirnya kembali. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain menggantikan posisinya? Nanti jangan lupa ajak juga Nona Jiang untuk menghadiri pernikahanku dan ketua geng. Aku tahu kau sebenarnya beruntung berada di sisiku. Apa? Kau selama ini berakting di depanku. Sebenarnya kau ingin membunuhku. Diam-diam melindungi Qin Mingmu. Benar kan? Ya, aku berakting. Aku berakting menusukkan pisau ke hatinya berkali-kali. Aku melihatnya menikah dengan darah mata kepala sendiri. Aku dipermainkan oleh kalian, orang-orang kaya ini. Karena sudah berjanji, kalian masih mau apa lagi dariku? Kalian harus ikut campur urusanku. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Jangan menangis lagi. Ya, apa yang enak? Untung saja kau bahkan berakting di depan Jack. Kau masih mencintaiku kan? King Dao semakin lama semakin melewati batas. Kau ingin mencoba apa artinya benar-benar melewati batas? Kelihatannya tubuhmu jujur. Kau mengakuinya. Jangan sentuh aku. Jijik. Apa maksudmu? Aku tidak dengar. Ku bilang kau membuatku jijik karena kau tidak berani mengakui kalau kau hanya dipermainkan olehku, ditipu olehku. Kau hanya batu loncatanku untuk naik ke atas. Xiao Yu, hubunganmu dengannya hanya karena kepentingan. Aku tidak peduli. Setidaknya apa yang dia berikan lebih banyak darimu. Jiang Yu, jangan ikuti aku lagi. Menjauhlah dariku. Bisa tidak? Jangan ikuti aku lagi. Bisa tidak? Jiang Yue, jangan menyesal. Nona Zhang, saya ingin memastikan sekali lagi. Anda benar-benar ingin menjual gaun pengantin ini? Tunggu, jangan berpura-pura di sini. Ada apa aku salah bicara? Tuan Qin sangat mencintainya. Dia malah menikah dengan penipuan. Menjijikkan. Sekarang dia masih berani datang membeli gaun pengantin. Aku beli gaun ini. Aming, bulan depan adalah pernikahan kita. Aku ingin memakai gaun ini di hari pernikahanku. Aku jijik memakai yang sudah dipakai orang lain. Aku jijik. Sayang, ada banyak gaun pengantin di sini. Coba yang lain. Aku tidak mau. Aku mau gaun ini. Gaun ini. Oh, ternyata Nona Jiang. Tak kusangka suatu hari Nona Jiang juga akan merendahkan diri menjual barang. Ayahnya sakit parah dan sedang membutuhkan uang. Dia mungkin juga tidak menyangka ia harus membayar denda yang sangat besar jika keluar dari Qinsi. Menurutmu, apa dia tidak keterlaluan sekarang? Apapun yang istriku suka harus menjadi miliknya. Bawa istriku untuk mencoba gaun pengantin ini. Kalau begitu, selamat berbahagia untuk kalian berdua. Transfer uangnya ke rekening bank saya. Kau sedang apa? Teriakan lebih keras lagi, biar mereka semua dengar. Kalau sampai aku tidak jadi menikah, kamu yang tanggung akibatnya. Makan kekiku, makan. Kau gila. Tunanganmu ada di sebelah. Memang dia di sebelah. Masih mengenakan gaun pengantin yang kubelikan. Sebentar lagi akan menikah denganku. Bagaimana? Kau senang? Tuan Li sebentar lagi akan menjemputku. Aku takut dia salah paham. Inikah yang kau maksud dia baik padamu? Sebaik ini, menyuruhmu menjual gaun pengantinmu sendiri. Dia memberiku hal lain. Apa yang tidak bisa kuberikan? Qin Ming, kau malah meminta itu dari orang lain. Jiang Yu, apa kau hanya tega kepadaku? Begitukah? Ya, baik. Kita lihat saja. Lihat saja berapa lama kau bisa bertahan. Putriku, apa kau akhir-akhir ini sedang kekurangan uang? Iya, aku belum mengumpulkan biaya pengobatan ibu tahap selanjutnya. Aduh, Qin Ming benar-benar brengsek. Sudah resign masih minta pesangon. Ini kan sama saja merampok orang. Aku sudah bilang padamu, hanya keluarga yang paling bisa dipercaya. Pa, apakah papa juga harus membuka mata dan melihat wajah asli paman dan yang lainnya? Si bungsu mencarimu. Aduh, sibuk nih. Aku dan paman sudah lama tidak menjenguk kalian. Bagaimana kabarnya? Ada apa? Xiao Yu, bagaimana kamu bicara dengan bibi seperti itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xiao Yu benar. Dia sekarang bos besar. Pasti sibuk. Kami bisa bertemu dengannya saja sudah cukup. Jangan bicara begitu. Kalian semua adalah paman dan bibi Xiao Yu. Kapanpun, Xiao Yu akan selalu memikirkan kalian. Bagus sekali. Pinjami aku uang. Adikku tidak mengerti dan berjudi lagi. Dia berutang uang. Bisakah kau? Sudah kubilang kalau Jiangsu sampai berutang lagi karena judi. Xiao Yu, bibi minta maaf padamu. Sebelumnya, bibi telah melakukan hal-hal yang jahat. Kalau kamu marah, lampiaskan saja pada bibi. Lihat, sekarang kamu sudah jadi bos besar. Pinjami kami sedikit uang. Jangan pelit begitu, kakak ipar. Bukan aku tidak mau meminjamkan.
Keluarga kami sekarang juga tidak punya uang. Tidak mungkin kami tahu putrimu punya uang. San, ini tidak baik. Xiao Yu sekarang mengerjakan proyek-proyek itu, banyak uangnya. Kau tidak memberi kami uang. Apa kau ingin melihat Xiao Zhou dipukuli lagi? Tidak. Bagaimana mungkin? Aku sangat menyayangi keponakanku. Keluarga kami sedang kesulitan akhir-akhir ini. Tidak punya uang. Xiao Yu baru saja keluar dari perusahaan. Dan baru saja rugi dalam satu kesepakatan. Masih mengobatiku juga. Keluarga kami juga baru-baru ini meminjam uang dari orang lain. Apa tidak ada uang? Bukankah kamu punya pacar yang sangat kaya? Ya. Wah, jadi maksudnya sekarang kalian semua miskin? Ya, rumah sakit ini meminta uang dari kami. Aku tadinya berpikir untuk meminjam uang dari paman dan bibi. Kebetulan kalian datang. Paman, bibi, bisakah kalian meminjamkan kami 100.000 yuan untuk biaya pengobatan? Pergi. Tidak punya uang, masih berani minta bantuan ke keluarga kami? Tidak tahu malu? Kakak ipar, saat keluargamu kekurangan uang, kami selalu membantu. Itu memang sudah seharusnya. Kami tidak punya uang untuk dipinjamkan pada bibi. Rambut ibu ini pengeritingan dan pewarnaan Prancis. Mulai dari 3.000 yuan. Paman, jam tanganmu ini barang mewah. 150.000 yuan satu buah. Aku suka sepatu barumu, edisi terbatas ya. 300.000. Kalau kalian jual salah satu saja, bukankah itu sudah cukup 100.000 untuk biaya pengobatan kami? Minta uang sama aku? Tidak punya uang? Ya, tidak punya uang berobat. Ya mati saja. Ayah, kau lihat, kau perlakukan Jiang Zhou seperti anak kandung sendiri. Di matanya, kau bahkan tak sebanding dengan sepatu bututnya. Aku ralat sedikit. Sepatu ini edisi terbatas. Lagi pula, kau, San, kata-katamu kasar. Tapi ada benarnya. Xiao Yu sekarang tidak punya pekerjaan. Dan tidak punya tabungan. Tidak punya suami. Bagaimana kau akan mengembalikan uang yang kupinjamkan? Masa kau berharap keluargaku yang membayar biaya pengobatanmu? Ini uang untuk menyelamatkan nyawaku. Selama bertahun-tahun aku menganggap Xiao Zhou seperti anak kandungku sendiri. Xiao Zhou adalah anakku. Apa hubungannya denganmu? Masa kau berharap Xiao Zhou yang akan merawatmu di hari tuamu? Lalu untuk apa kau melahirkan anak perempuanmu? Dasar wanita tak tahu malu. Pergi. Ayah, inilah dia orang yang ayah paksakan aku selamatkan dengan nyawaku. Xiao Yu. Aku akan menyelamatkannya dulu. Tuan muda, kartu ini tidak ada uangnya. Maaf, saya pikir uangnya sudah ditransfer. Saya cari lagi. Pakai kartu saya. Terima kasih, Tuan King. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Istri saya sangat menyukai teh hitam itu. Ini lingkaran tahun. Oh, aku baru saja melihat pamanmu dan keluarganya. Mereka mengganggumu lagi. Tentu saja, itu bukan urusanku. Aku datang untuk melihat lelucon. Melihat orang yang meninggalkanku menderita. Aku sangat senang. Bagus sekali. Dia tidak menemanimu. Pacar barumu itu, bagaimana? Dia tidak memberimu uang lagi? Atau, aku lebih mudah ditipu daripada dia? Tuan Qin, tolong jaga bicaramu. Setiap sen yang kudapat darimu memang hakku. Pantas. Jiang Yun, aku bertanya sekali lagi. Apakah mereka mengancammu saat ini juga? Jika kau bilang iya, aku pastikan grup Ji akan lenyap selamanya. Tidak, aku sudah meminta grup 70 dan 9 Yue Sengsi. Aku, Jiang Yu, jika tidak bersamamu, kau bisa jujur. Sepertinya CEO Qin terlalu banyak minum hari ini. Kedepannya, selain urusan pekerjaan, kita jangan bertemu lagi. Maaf, Qiming, tapi sebentar lagi aku bisa membuatnya tidak akan menyakitimu lagi. Proyek yang kau investasikan untuk sementara tidak berpengaruh pada siluman ular itu. Selamat, Direktur Ji. Nilai pasar kita akan segera menyusul Qin Core. Setelah Qin Core benar-benar kukalahkan, aku ditakdirkan hidup miskin. Tidak bisa dia hidup bahagia sekarang. CEO Ji bilang Nona Jiang tidak sekuat yang kukira. Kelihatannya dia tidak bohong. Aku harus pulang sepagi ini. Kalau mau menemani kita, temani sampai habis. Siapa itu? CEO Sen, kau baik-baik saja? Tunggu aku. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuhnya? Bukankah dia putri Tuan Ji? Tuan Ji bilang kami bisa memperlakukannya sesuka hati. Maaf, kami tidak tahu. Terima kasih. Tunggu dulu. Dia jahat padamu. Maafkan aku. Aku bahkan tak tega sedikit pun menyakiti diriku sendiri. Kenapa aku harus diperlakukan seperti ini oleh orang lain? Sudah kubilang, Pak Qin, jangan datang menemuiku lagi. Aku takut pacarku salah paham. Xiang Yu, kembalilah atau katakan sesuatu yang manis padaku. Sekalipun hanya satu kata. Aku mohon padamu. Aku takut aku benar-benar tidak punya keberanian. Lagi pula aku juga tidak ingin membuang waktu dengan Tuan Qin. Jiang Yuzi hanyalah bidak di depan layar. Ayahnya lah dalang di balik semua ini. Jika terus memanfaatkanmu, dia ingin mendapatkan kembali surat ayahnya. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Grup GC itu sangat rumit. Kalau
Kalau kau terlibat, kau pasti akan hancur. Apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Aku bisa memberikannya padamu. Qin lebih kaya daripada Jisi. Dan aku juga lebih mudah ditipu daripada dia. Jiang Yu, tipulah dia. Bohongi aku. Ya, aku tidak mencintaimu. Orang yang kucintai adalah Jike. Jika kau benar-benar ingin berbuat baik padaku, jangan pernah menemuiku lagi. Tahu, pergi. Kau rupanya. Selamat ya, Lao Bai. Kau lulus ujian. Kau lebih bahagia dari yang kubayangkan. Bulan depan, aku akan membawamu pulang untuk bertemu ayahku. Bagaimana? Ayah, aku pulang. Dia direktur Xiang Yu yang disebut-sebut di Wuhan. Jika bilang dia ingin meminjam posisimu, jangan menindasnya. Dia mempercayaimu. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk mendapatkan rasa hormat seperti itu. Bunuh dia. Ampuni aku. Bolehkah aku bertanya mengapa? Menjualku sebenarnya sudah direncanakan. Dia pengkhianat. Lakukan. Kah, bangun. Aku ajari kau. Kudengar kau dulu dan Qin Ming punya hubungan dekat. Qin Ming menikah hari ini. Dan kau masih belum bisa melupakan dia. Ya, Tuan Ji. Ayah, beri dia kesempatan lagi. Keberadaan ayahku tidak lagi menjadi rahasia untukmu. Jika ini sampai bocor, seluruh departemen waktu kita. Aku berpikir begitu. Tapi kau masih memaksakan diri. Tolong jangan biarkan aku melihat kekalahan ini di depan mataku. Kalah sampai tempat tidur pun tak punya. Kau masih tidak mengerti? Benar-benar tidak mengerti. Ini tidak mungkin. Aku selalu mengawasinya. Dia tidak pernah membicarakan apapun dengan Qin Ming. Proyek bodoh itu penuh celah. Kau malah tidak memperbaikinya. Hanya mengawasi di sini. Dapat apa dengan mengawasi? Baiklah, baiklah, ketahuan. Siapa kau? Berani-beraninya kau menipuku. Kau memang tak bermaksud begitu sejak awal. Benar, siapa suruh kau ingat? Kau mudah sekali ditipu. Aku takkan langsung membunuhmu. Aku akan perlahan menjadi milikmu. Sedikit demi sedikit hingga mati perlahan. Baguslah, tapi aku sudah membeli beberapa hadiah besar di beberapa proyek di desa abad bersih. Setelah aku mati, itu tetap menjadi milikku. Menggantikan ayahmu. Hahaha. Ketua kelas mengingat ayahnya. Aku segera naik bas. Beri aku kesempatan sekali lagi. Kalau jadi perempuan, semangatku sudah padam 100 kali. Inikah data-data khusus yang kau bicarakan? Semua penyesalan ini tak perlu ditanggung lagi. Aku mengagumimu. Sayang, kau seorang pengkhianat. Qin Mingmu akan segera kutemukan. Tunggu saja dia di neraka. Tunggu saja dia di neraka. Qin Ming, lupakan saja kalau tidak apa-apa. Satu mangkuk mie lagi. Aku mungkin benar-benar ada urusan. Bagaimana kau bisa memindai tempat ini? Tidak ada seorang pun yang bisa tahu sebelumnya. Aku datang berdasarkan perangkat pelacak Jiang Yu. Itu tidak mungkin. Aku sudah memeriksanya sebelum masuk. Mustahil dia membawa alat itu untukku. Tapi kau sendiri yang memasukkan alat penyadap tasku. Kau tidak akan memeriksa. Jadi aku memasang pelacak di sana. Aku sudah lama ingin menghajarmu. Ayo, coba saja. Bukti yang kukumpulkan selama ini seharusnya cukup untuk memenjarakan mereka. Ada apa? Bagaimana jika aku tidak menemukan penerima pelacak itu? Kau seharusnya mati di sini tadi. Kembalilah. Atau katakan sesuatu yang baik padaku. Meskipun hanya satu kata. Aku benar-benar tidak punya keberanian. Kebetulan aku juga tidak ingin membuang waktu dengan Tuan Qin. Bukankah ini sudah ketahuan? Bagaimana jika aku tidak mengetahuinya? Aku tidak sanggup bertaruh lagi. Sangwo, aku tidak butuh kau membuat musuh untukku. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Ya, baiklah. Aku juga tidak sanggup bertaruh. Kapanpun jika meracuni. Saat itu pula aku bisa kehilanganmu. Untungnya, aku juga menang taruhan. Halo, ada apa? Kau bilang siapa yang menikah? Ayo. Hei, jangan masuk. Kalian berdua mau apa? Keluar, sialan. Ayo, Riku. Jiang Zhou dari keluargamu sudah lama mati terbunuh. Kenapa kami tidak boleh datang? Orang sakit-sakitan sekarat datang ke pernikahan. Niat buruk apa yang kau punya? Kau ingin putra dan menantu saya menjadi senjatamu? Tidakkah kau punya malu? Kalian pikir aku tidak tahu? Uang keluargamu semuanya diam-diam diminta dari ayahku. Putramu yang dipukuli karena berjudi juga aku yang bantu. Sekarang keluarga kami sedang susah. Bahkan kami tidak diizinkan datang ke pernikahan. Ya, ternyata keluargamu tidak punya uang. Meminjam uang untuk menikahiku. Kau juga berjudi, bukan istriku. Dengarkan penjelasanku. Sayang, aku tidak jadi menikah. Hei, jangan. Besan. Jangan gegabah. Keponakan ini punya dendam dengan keluarga saya. Dia asal bicara. Cepat berlutut dan minta maaf. Aku bicara fakta. Aku tidak akan minta maaf. Hei, kau pergi sana. San, ini dia anak perempuanmu yang kau didik dengan baik. Lihat, kau membuat pernikahan si pencuri berantakan. Anak perempuannya pembawa sial. Putriku bukan pembawa sial. Kedatangan kami ke sini untuk memberitahumu bahwa keluarga kami memutuskan hubungan kekerabatan dengan keluargamu. Kau menganggapmu sebagai kakak laki-laki dan Zhou kecil sebagai anak kandungmu sendiri. Keluarga kami sekarang sedang susah. Kalian hanya menontonku mati. HMPH. Aku juga dibutakan oleh Zhou Yu, tapi aku masih membela kalian, masih membantu kalian, membuat putriku menderita. Ketidakadilan yang begitu besar. Aku juga pantas mati. Aku telah mencelakakan putriku. Ayah. Akhirnya ayah mengerti juga. Itu karena anak perempuan ayah sendiri tidak becus. Apa hubungannya dengan kami? Baguslah, San. Jangan menyesal nanti. Kalian semua yang hadir di sini, duduklah di sini. Hari ini, aku, Jiang dan Yu, memutuskan hubungan dengan adikku yang ketiga. Tidak akan ada lagi hubungan di antara kami. Kalian semua lihatlah, Tri perempuannya dipecat oleh grup Qin. Lalu dia pergi ke, grup Jin. Tidak sampai 2 hari,
Grup Jin juga tutup. Dia itu pembawa sial. Kalian jangan sampai berhubungan dengannya. Kelompok kecil, menghabisi keluargamu, ayah kalian. Kalian pikirkan baik-baik. Saya baru saja membeli 2 villa di kota, 3 mobil mewah. Masih takut kakek membaginya dengan paman dan yang lainnya. Sekarang semuanya baik-baik. Kita tempati 1, terlihat 1, kendarai 1. Sisakan 2 mobil karavan akan. Hahaha, masih mobil dan rumah mewah. Si bungsu, anak gadismu itu, mentalnya bermasalah. Hahaha, kenapa anak perempuanku sakit begini? Daripada diobati, lebih baik kita simpan uangnya untuk pulang dan hidup dengan baik. Aku hanya berharap putriku baik-baik saja. Wah, banyak sekali mobil mewah. Lihat semuanya. Aku pernah melihat orang ini di TV. Dia presiden Kin Group itu. Rumah dan mobil sudah dibeli. Ayo pergi. Ayo, sepasang kekasih itu balikan lagi. Ini salah paham. Xiao Yu, kebetulan aku ingin memperkenalkanmu. Aku bukan lagi CEO Kin Group. Presdir Jiang, silakan. Ayah, ibu, ayo pergi. Aduh, palu ini. Xiao Yu, paman salah. Aduh, semua gara-gara kamu. Bilang sudah putus hubungan. Sekarang semuanya hancur. Kalau bukan karena mulutmu yang lancang, yang tidak bisa dijaga, memancing amarah Jiang Yu sampai jadi begini. Salahkan aku saja. Istriku hilang, label bukunya juga hilang. Sialan, aku masih punya utang penampilan. Aku tidak mau hidup lagi. Xiao Zhou, kakak kedua dan Ji Mao Song sudah divonis. Paman keduamu juga karena membantu Kakdi, buktinya kuat. Kurasa dia akan di dalam sana selama beberapa dekade. Ada apa? Kau kasihan? Mana mungkin. Aku sedang berpikir, akhirnya aku berhasil. Kurasa aku melihatnya terlalu jelas. Jiang Yu, kau terlalu kejam padaku sebelumnya. Aku harus menghukummu. Presdir Xin, apa ini termasuk dalam kesepakatan? Melawan perintah atasan. Tidak takutku balas dendam. Presdir, itu bukan tujuan akhirku. Aku akan mendirikan perusahaanku sendiri, lalu menghancurkan Kin Group milikmu. Bagus. Kalau begitu, tunggu hari itu. Xiaoyu, aku rasa, aduh, kamu baik sekali. Ini kamu tertabrak kan? Bagus. Kamu tertabrak mobil. Hampir saja 2 orang yang menabrakmu itu ternyata kerabatmu. Tapi tidak apa-apa, Bibi sudah membawa mereka pergi. Kau tak perlu khawatir. Kau melihatnya kan? Dan di kehidupan selanjutnya, aku masih akan di sini. Tak akan kubiarkan siapapun mengganggumu. Sekarang tahun berapa? Tahun 2024. Hei, apa yang kau lakukan? Kau masih sangat lemah. Kau tidak bisa merebutnya. Kau tidak bisa pergi. Seorang pria dan wanita mengalami kekalahan menuju grup Kin untuk menuntut. Kontestan tersebut kemudian membuat keributan di grup Kin. Sekarang telah ditangkap. Halo, Nona Jiang. Saya pengacara warisan ayah Anda. Ayahmu menitipkan setengah keping giok padaku sebelum beliau meninggal. Kapan kau bisa datang mengambilnya? Aku akan segera ke sana. Pak Zhang, hasil pemeriksaan awal untuk giok ini sudah keluar. Ternyata memang asli. Aku akan meminta asistenku untuk mentransfer uangnya ke rekeningmu. Lalu apa yang kau inginkan? Mobil dan rumah atau perhiasan? Aku tidak menginginkan apapun. Aku datang hanya ingin kura-kura. Sampai jumpa.